Hai guys, ketemu lagi kita di Hotspots di kanal Bang Arif. Dan seperti biasa, kalau Hotspots gue nggak pernah sendiri ya, nggak asik. Dan hari ini gue bertamu, ya lo lihat logonya, kita akan ngobrol-ngobrol dengan seorang presiden. Ini adalah presiden oposisi, Ustadz Ahmad Sayhu, presiden Partai Keadilan Sejahtera. Gue sapa dulu ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Harus begini Ustadz. wabarakatuh. Gimana Ustadz, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini saya jadi pangling Ustadz ya. Iya. Ini saya pikir saya masuk ke kantornya Shopee, Ustadz. Bercandanya orang-orang gitu, Ustadz ya. Iya. Ustadz, boleh cerita sedikit, Ustadz, kenapa sih, Ustadz, ganti logo? Apa ada Iya. identitas yang mau diubah begitu, Ustadz? Jadi kita mengganti logo, pertama ini agar kita memang dalam suasana kita bisa diterima oleh seluruh pihak ya. Ya, Makanya kalau dulu itu kotak begini, ya, ya. ya kita membuat menjadi lingkaran. Oke. Lingkaran kan nggak ada tepinya, siapapun Oke. bisa. Nah ini menggambarkan betapa PKS akan semakin terbuka dan siap untuk menerima siapa saja yang akan masuk bergabung sepanjang tadi ingin menyuarakan kebaikan dan kebenaran. Oke. Nah tentu yang kedua juga dari sisi warna, karena kita melihat bahwa warna orange ini yang fresh gitu ya. Iya, Tapi iya. orange ini hanya di lingkarannya saja. Yes. Kalau warna utuhnya semuanya tetap sama putih Oke. semuanya. Oke, oke. Warna dasar tetap putih, Warna Ustadz, ya? dasar tetap sama putih. Oke. Ini Iya. Ustadz pakai konsultan atau para kader sendiri, Ustadz? Ada, alhamdulillah Ada, ya? konsultan yang memang juga dia sudah berpengalaman untuk itu ya. Oke, oke. Iya. Jadi ini menggambarkan juga milenial, Ustadz ya? Iya, menggambarkan milenial dan alhamdulillah mudah-mudahan ini bisa penerimaan masyarakat terhadap PKS juga bisa semakin terbuka. Amin. Ustadz, saya mau nanya nih, Ustadz. Iya. Ini penasaran. Tahun 2011 saya pernah nulis disertasi, Ustadz, Iya. tentang PKS. Waktu itu satu yang ditanyakan oleh penguji saya adalah tentang konsep partai dakwah. Iya. To be honest, dari semua pertanyaan disertasi saya itu yang saya nggak bisa jawab dengan memuaskan si Iya, penguji. Dia tanya, Mas Arif, apa sih sebenarnya bedanya partai dakwah dengan yang bukan partai dakwah? Nah, Itu ini ya. kebetulan saya ketemu Ustadz. Jadi kalau dibilang partai dakwah, kan toh bermain di ranah politik yang umum juga, Ustadz. Sebetulnya dalam kaitan perubahan kemarin dalam musyawarah Majelis Syuro, visi PKS itu dipertegas lagi bahwa PKS ini adalah partai Islam Oke. rahmatan lil alamin Siap. yang kokoh di dalam berjuang ya untuk kesejahteraan rakyat dan NKRI, melayani rakyat dan NKRI. Jadi ini yang justru menjadi kata kuncinya adalah bagaimana nilai-nilai Islam yang kita yakini itu mampu menjadikan rahmatan lil alamin yang nanti akan bisa diwujudkan dari sisi kesejahteraannya sesuai dengan amanah konstitusi lah. Yes. Ikut serta dalam ketertiban dunia, ya, meningkatkan kecerdasan masyarakat. Itu yang kita dorong sebagai upaya untuk kita berpolitik itu. Nah, ini kan Ustadz di satu sisi ini partai dakwah, Iya. partai Islam. Iya, Tapi pada sisi yang lain juga menekankan keterbukaan, Ustadz. betul. Nah, terus jembatannya ini di mana, Ustadz? Saya kira nggak ada dikotominya ya antara Islam dengan keterbukaan. Oke. Karena memang di dalam Islam sendiri Rasulullah juga tidak membatasi. Misal contoh misalnya dalam bertransaksi nggak Ya. boleh transaksi itu dengan orang lain kecuali dengan Muslim sendiri. Rasulullah menggadaikan baju besinya ke seorang Yahudi. Nah, kalau dalam ekonomi aja begitu, dalam politik juga sangat mungkin kan. Oke. Kita bisa dalam upaya untuk mengajak orang lain yang satu visi, satu tujuan ya untuk sama-sama dong kita menebarkan kebaikan, menebarkan kebenaran. Nah, saya kira banyak di elemen masyarakat ini yang ingin berbuat baik. Iya. Maka itu bisa terlihat ketika kita mengadakan misalnya baksos kepada daerah-daerah bencana, Mas Ya. Arif ya, Bang Arif, itu banyak juga di antara elemen yang non-muslim mempercayakan Oke. ke PKS. Gitu. Kenapa? Karena mereka melihat PKS ketika ada bencana itu ada di lini terdepan. Ustadz, terkait dengan tadi terbuka tadi, Ustadz. Ini misalnya ada saudara-saudara kita sebangsa yang non-muslim, Ustadz. Iya.
itu ingin masuk sebagai kader PKS, Ustaz. Iya. Berkhidmat bersama PKS sebagai kader. Itu memungkinkan, Ustaz ya? Sangat memungkinkan, karena sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, yang ini juga sesuai dengan undang-undang partai politik, itu memungkinkan kita ini melakukan kaderisasi secara berjenjang. Dari mulai pertama anggota pemula, terus naik menjadi siaga, naik menjadi muda, naik menjadi pratama, habis itu naik lagi menjadi madya, baru dewasa, dan kemudian utama. Ada 7 jenjang harus dilalui. Dan kita kan mensyaratkan bahwasanya setiap anggota yang akan jadi caleg harus jadi anggota partai kan. Jadi betapa ada beberapa daerah yang memang tadi anggota legislatifnya adalah dari PKS, yang non Muslim ini, yang dia juga otomatis dia sebagai anggota ya yang memiliki KTA. Nah, jadi sangat mungkin, silakan kalau yang ingin bergabung dengan PKS. Iya. Ustadz, kan sebagai partai politik, Ustadz ya, kader-kadernya akan masuk ke dunia politik yang seringkali godaannya banyak, Ustadz. Dan mau partai apapun pasti ada pelanggaran hukum segala macam, Ustadz. Betul. Cuman biasanya kalau pas yang melanggar itu anggota PKS ya, kebetulan Ustadz ya, itu kan seringkali tanda kutip jawaban dari pengurus adalah bagaimanapun nih partai ini bukan partai malaikat, ya kan, partai manusia. Nah, ini seringkali menimbulkan sinisme dari masyarakat. Ya giliran begitu aja nyebutnya partai manusia, pada sisi lain nyebutnya partai dakwah gitu. Nah ini kalau Ustadz menyikapinya seperti apa, Ustadz? Iya, memang betul tadi bahwa kita ini partai manusia ya. Yang namanya juga ada kekhilafan, kesalahan sangat mungkin. Ya, Rasulullah juga pernah ditegur oleh Allah, abasa wa tawalla, kenapa engkau bermuka masam ketika menghadapi seorang sahabatnya. Tentu kita dalam merespon ini adalah respon kita terhadap kasus yang dihadapi oleh seorang. Pertama, kalau memang ada orang yang memang melakukan itu, kita akan tabayun terlebih dahulu. Apakah benar melakukan seperti itu? Yang kedua, apabila memang dari tabayun itu si yang bersangkutan mengakui dan dia merasa salah, ya kita akan berikan sanksi. Ya, sanksinya diminta untuk mengundurkan diri dari partai, atau kita yang memberhentikan, sehingga dari situ kita memberikan sanksi yang tegas, sehingga kemudian ini bagian dari upaya untuk kita memberikan pelajaran pada yang bersangkutan. Kalau ternyata tadi namanya juga cobaan-cobaan yang sehari-hari berseliweran dengan kita, berbagai ujian, tadi saya kira sangat mungkin seseorang itu akan terjatuh. Itulah sebabnya kami ini terus menghidupkan adanya proses pembinaan secara berjenjang itu, agar supaya kita saling mengingatkan, saling menasehati ketika ada upaya-upaya penyimpangan atau penyelewengan yang baru mau memulai gitu. Ditegur dan kemudian diluruskan kembali. Harapannya seperti itu. Sehingga nggak ada kemudian pembiaran. Biarkan aja sampai dia terjatuh. Nah, Ustadz, ini kan Ustadz relatif baru di awal masa kepemimpinan nih, Ustadz ya. Apa sih yang beda, yang Ustadz rencanakan akan berbeda dari masa kepengurusan Ustadz ini dengan masa Ustadz Syahibul Iman dan masa-masa presiden sebelumnya, Ustadz? Ya, masa-masa yang presiden sebelumnya kan memang memiliki fase-fase kepemimpinan sendiri ya. Kita pernah mengikuti fase kepemimpinan di mana kita memang saatnya berkoalisi dengan pemerintahan, ya. Dan pada masa Pak MSI itu mulai kita juga masuk pada ranah oposisi ya. Nah, tentu masuk ke kepemimpinan saya sekarang memang ini memperkuat oposisi yang sudah dimulai. Jadi kata kuncinya oposisi saat ini. Oposisi memang itu. Karena ini adalah juga amanah dari Munas yang memang kita harus jaga. Nah, oleh karena itu tentu saja dalam kaitan inilah ada perbedaan di mana mungkin suasana politiknya juga berbeda ya. Dan sekarang sehingga kita misalnya dalam beroposisi ini juga ya nyaris kita hampir sendirian. Artinya menyuarakan apa yang kebenaran yang kita yakini ya baru sendirian. Maka itulah yang kemudian mungkin ada hal-hal yang membedakan
pada masa-masa yang kepemimpinan Presiden PKS sebelumnya, di mana pada saat Pak MSI mungkin masih ada partai-partai lain yang masih ada teman yang sama-sama banyak, menemani. Iya, iya. Tapi saya yakin karena masyarakat juga semakin cerdas, jadi civil society kita insya Allah juga akan menjadi faktor penyeimbang. Mereka bisa memberikan juga share dari pemikiran-pemikiran mereka, dan bersama civil society itulah insya Allah PKS juga terus bergerak untuk memberdayakan dan melayani masyarakat. Oke, jadi kata kuncinya tadi memperkokoh posisi sebagai partai oposisi, Ustaz, ya? Iya. Nah, Ustaz, ini partai oposisi kan tugasnya antara lain jadi watchdog, Ustaz, ya, dari pemerintah. Nah, yang paling gampang kita ngasih nilai nih, Ustaz. Nah, ini kalau Ustaz sebagai presiden oposisi, Ustaz, presiden partai oposisi, ngasih nilai sama pemerintahan yang sekarang nih, dipimpin Pak Jokowi, Ustadz ngasih skor berapa dan kenapa Ustadz skornya segitu? Iya, saya mungkin nggak ingin memberikan skor secara subjektif ya, penilaian saya atau partai saya. Tapi saya ingin coba memberi penilaian dari misalnya, pertama indeks demokrasi tahun 2020. Ya. Menurut The Economic Intelligence Unit, ya, itu udah merilis bahwa Indonesia dikategorikan sebagai cacat demokrasi. Ya, dengan nilai 6,3. Dan ini terendah sejak 14 tahun. Nah, itu dari sisi indeks demokrasi. Kemudian juga terkait dengan indeks persepsi korupsi. Ini juga mengalami penurunan, di mana kita di 2020 melorot angkanya pada peringkat 102. Tahun sebelumnya di 2019 kita pada angka 85 peringkat kita. Nah, tentu penilaian-penilaian seperti inilah yang harus kita jadikan introspeksi sesungguhnya bagi pemerintah. Belum lagi kita ketika melihat jumlah penduduk miskin sesuai dengan data September 2020 itu meningkat menjadi 27,55 juta jiwa. Nah, jadi dengan seperti ini seharusnya ini menjadi introspeksi bagi pemerintah, bagaimana seharusnya indeks-indeks yang sudah dirilis oleh lembaga-lembaga yang berkompeten ini bisa terus ditingkatkan dan diperbaiki. Gitu. Tadi Ustadz menyebut satu yang menarik, Ustadz, adalah indeks demokrasi, Ustadz, yang melorotnya cukup jauh, padahal kita ini sebelumnya cukup bangga menjadi salah satu negara demokrasi, negara Muslim demokrasi paling besar di dunia. Ya. Tapi turun, Ustadz, ya. Turun. Kemudian kalau saya cek berita, Ustadz, di jejak-jejak digital itu kan memang Pak Jokowi itu secara gesture dan diksi itu tidak terlalu nyaman dengan oposisi, Ustadz. Iya. Beberapa berita beliau mengatakan kita nggak kenal oposisi karena kita ini kenalnya gotong royong. Nah, itu. Kalau Ustadz gimana Ustadz nanggepin itu? Saya kira oposisi ini adalah menjadi sebuah fitrah demokrasi. Ya. Saya pernah menulis juga di sebuah harian bahwa kalau demokrasi tanpa adanya oposisi, dia nggak akan ada yang mengontrol. Dia akan bisa jadi abuse of power. Dan ketika seperti itu tentu saja banyak yang dirugikan. Siapa lagi yang dirugikan? Masyarakat. Nah, oleh karena itu dengan hadirnya oposisi sebetulnya ini yang menjadi pengingat bagi pemerintah. Oleh karena itu PKS sebagai partai oposisi juga tidak kemudian serta-merta asal beda. Asal nggak sesuai dengan pemerintah. Tapi kita ingin bahwa oposisi kita adalah kritis dan konstruktif. Maka saya juga sering mengingatkan pada teman-teman di fraksi DPR bahwa berikan argumentasi-argumentasi yang memang bisa meyakinkan panjang apa yang kita yakini itu adalah sebuah kebenaran. Dan ini alhamdulillah beberapa hal yang dilakukan oleh fraksi, kritisisasi terhadap kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh PKS ini memang berdasarkan data-data yang real dan akurat. Nah, Ustadz, masih melanjutkan oposisi ini kan masih panjang, Ustadz, ya, sampai 2024. Itu PKS sudah bulat akan tetap beroposisi atau gimana, Ustadz? Karena partai-partai lain banyak yang kemudian berubah-ubah posisi, Ustadz, ya. Oke, oposisi, tapi ngintip-ngintip nih gue ditawarin kursi apa enggak gitu loh di kabinet gitu. Gimana, Ustadz? Iya, jadi memang sulit untuk menjaga keistiqomahan ya. Tapi mudah-mudahan PKS ya ini akan bisa istiqomah di dalam oposisi ini. Tapi sekali lagi karena kita tadi oposisi ini bukan asal beda, tapi kita terus mengkritisi sepanjang agar supaya kebijakan-kebijakan pemerintah
sesuai kembali kepada konstitusi, amanah konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, ya, untuk ikut terlibat dalam ketertiban dunia, ya, memajukan kesejahteraan umum. Nah, itu bisa diwujudkan. Dan tentu sebagaimana fitrah demokrasi juga, bahwa kita ingin bahwa di dalam oposisi ini bisa menjadi adanya semacam checks and balances di dalam proses pemerintahan ini, sehingga nggak semena-mena dan kemudian bisa berbuat apa saja semaunya. Tapi kita ingin justru mengingatkan agar supaya ini tidak kemudian dalam sebuah ya kalau misalnya menuju sebuah kehancuran bareng-bareng gitu. Paling nggak kalau ada yang ini kemudian mengingatkan, nah, sebelum masuk jurang ada yang ngerem dulu. Iya, ada yang ngerem. Iya. Nah, tapi nih kalau boleh lebih dalam, Sat. Selama ini ada nggak, Sat, godaan seperti ke partai-partai lain? Udah deh join di koalisi aja gitu, daripada di luar oposisi gitu. Ya, alhamdulillah semasa kepemimpinan saya belum ada seperti itu. Dan kita juga karena ini sudah diamanahi ya oleh Musyawarah Majelis Syuro, yang mudah-mudahan kita akan terus istiqomah, bisa konsisten sebagai upaya untuk melanjutkan oposisi ini. Tapi tadi dengan kita terus menjaga tentu etika sesuai tadi Partai Islam Rahmatan lil Alamin, dan juga akan oposisi kita kritis dan upaya untuk konstruktif. Kalau bisa kita terus memberikan solusi-solusinya, dan itu biasanya begitu kalau konstruktif, bukan sekedar ini salah, tapi nggak dikasih jalan keluar. Kita upaya tadi, kalau ini salah, bagaimana solusinya? Ya, kita coba mencari pemecahan-pemecahan dari persoalan yang sedang dihadapi oleh pemerintah. Nah, Ustadz, kan kursi PKS ini di Dewan 50, Ustadz, ya? Iya, betul. Dari 575. Nah, seringkali kan kemudian kritiknya adalah seberapa efektif sih gitu ya PKS bisa beroposisi. Di sisi yang lain juga ada pengamat yang mengkritisi nih, oposisinya PKS ini kurang galak katanya gitu. Misalnya kalau di Omnibus Law ya, Ustadz ya, itu kita lihat ada satu fraksi dari partai lain yang sampai walk out misalnya gitu ya, secara sangat dramatis gitu ya. Dan itu seringkali dipuji-puji nih, wah mana nih PKS nggak galak nih oposisinya. Terus Ustadz yang ngeliatnya gimana, Ustadz? Ya nggak galak karena memang nggak terlihat galak karena memang tidak melihat proses demokrasi di DPR RI. Tapi kalau PKS tetap misalnya mengkritisi, menolak RUU Omnibus Law, tetapi ikut serta dalam pembahasan. Kita berharap bahwasanya pembahasan poin-poin krusial terkait Omnibus Law itu bisa berubah. Nah, itu yang kita harapkan, kritisisasi kita di situ. Sehingga tidak serta-merta kemudian meninggalkan gelanggang, udah saya nggak mau bahas. Kita tetap malah bahas. Buntu, Ustadz, ya, kalau gitu ya. Agar supaya ini untuk kepentingan bangsa, kita sudah mengingatkan itu. Nah, tetapi kemudian kalaupun terus dipaksakan seperti itu, ternyata kita juga nggak bisa berbuat apa ya, sampai akhir kemudian kita melakukan penolakan itu. Nah, jadi kita ikut membahas juga di sana agar supaya harapan pertamanya adalah adanya perubahan. Jadi dikoreksi gitu apa yang nggak sesuai gitu. Itu kritisisasinya justru di sana. Siap, Ustaz. Nah, Ustaz, ini mungkin kita geser sedikit. Beberapa waktu yang lalu, Ustaz, kalau nggak salah pasca Pilpres 2019, itu ada berita bocoran lah dari Reuters, Ustaz, yang mengatakan bahwa ini rejimnya Pak Jokowi ini memang punya agenda untuk menyikat lah kelompok-kelompok Islam yang disebut radikal dan sebagainya. Dan kemudian kita lihat, Ustaz, memang itu cukup kelihatan ya, dari mulai pembubaran ormas-ormas tanpa lewat pengadilan, ATI, FPI. Sekarang orang bicara kriminalisasi dari Habib Rizik Syihab misalnya. Juga ketegangan misalnya pemerintah dengan Muhammadiyah misalnya begitu. Nah, dalam kondisi seperti ini PKS merasa ada ancaman nggak, Ustaz, terhadap PKS yang jelas-jelas warnanya itu kan beda sendiri, Ustaz, nih sama partai-partai yang lain, Ustaz. Kalau ancaman secara ini kan nggak ada ya. Tetapi yang namanya partai politik ya memang harus mempersiapkan sesuatu yang memang
kalau terjadi seperti itu ya. Dan namanya dunia politik ya seperti Betul, itu. betul, Ya. betul. Makanya ada pantun, kalau takut dilamun ombak, jangan berumah di tepi pantai. Wah, ini saya belajar waktu SD, Zat. Ingat Iya. Sastra Indonesia, Zat, ya dulu ya, kita masih belajar. Kalau takut dilamun ombak, jangan berumah di tepi pantai. Kalau takut diobok-obok, janganlah engkau bikin partai gitu ya. Kalau takut hati bergolak, ya jangan masuk partai. Oke. Jadi namanya juga kita berjuang ya, dan berjuang kita secara konstitusional untuk tadi mewujudkan tujuan nasional kita. Ya, kita sepanjang tadi ya kita istiqomah untuk berpegang teguh pada konstitusi kita dan juga dalam upaya-upaya kita mewujudkan itu yang melalui wadah partai ini. Yes. Nah, ini salah satu kita untuk cara bergerak kita mewujudkan tujuan nasional kita. Sehingga dengan itu mudah-mudahan di negara demokrasi seperti Indonesia ini, ya jalurnya harusnya PKS ini menempuh jalur konstitusi. Ya, sehingga kader-kader ini selalu terdepan kita diupayakan untuk memberikan bantuan kepada bencana itu karena memang kita ingin agar supaya ini bagian dari upaya membantu pemerintah membantu masyarakat atau warganya. Jadi artinya kalau misalnya upaya-upaya ke arah ancaman itu ada, PKS sudah menyiapkan diri saat ini? Insya Allah, artinya kan dari sisi apa namanya tadi kita ADART ya, misalnya kita menyiapkan secara berjenjang sesuai dengan undang-undang partai politik itu juga bagian agar supaya tadi nggak ada kemudian tiba-tiba muncul kutu loncat dan sebagainya. Yang itu cukup lazim di partai lain. Iya, tetapi namanya juga kalau orang mau ada upaya itu ya sudah pasti dilanggar semua juga sangat mungkin. Tentu kita juga apa namanya mempersiapkanlah skema terburuk agar supaya kita mencari berbagai solusi yang mungkin untuk bisa kita justru tujuan kita baik untuk turut serta dalam mewujudkan tujuan nasional kita. Saat ini kan Muslim ini mayoritas ya, di kita ini 87% kira-kira begitu ya. Tapi kan kita melihat fenomena selalu pemilih dari partai-partai Islam itu seolah stagnan. Kalau Ustadz sebagai pimpinan PKS melihatnya kenapa Ustadz ya? Antara keislaman seseorang dengan appetite dia untuk memilih partai Islam itu kok kayak nggak sepenuhnya nyambung, Ustadz? Iya. Jadi mungkin ini permasalahan ini ada pada sisi pembinaan dan edukasi. Oke. Bahwasanya nggak ada relevansi antara keislaman dengan pilihan. Yes. Nah, selama ini kan dibiarkan begitu saja. Nah, kita yang justru sekarang ini memulai adanya edukasi. Bagaimana sesungguhnya nilai-nilai Islam rahmatan lil alamin ini justru menjadikan kita punya sikap yang jelas. Termasuk dalam berpolitik. Nah, di dalam berpolitik ini tentu kita ingin agar supaya pilihan-pilihan dari sekian partai politik, ya memang itu bisa semuanya menjadi wadah bagi umat Islam. Tapi tentu orang juga akan bisa dari pilihan yang sedemikian banyak, pilihan mana yang memberikan perjuangan-perjuangan terhadap Islam yang rahmatan lil alamin. Nah, dari situlah sesungguhnya kalau masyarakat teredukasi dengan baik, sungguhnya mereka akan bisa menentukan pilihan terhadap partai politik ke depan yang menjadi kepercayaannya gitu. Nah, oleh karena itu di PKS ini selalu berusaha untuk bagaimana meningkatkan edukasi kepada masyarakat melalui berbagai cara, ya termasuk juga pada para anggota dewan saat reses, saat sosialisasi, dia diminta untuk bagaimana mewujudkan apa namanya edukasi terhadap masyarakat sehingga masyarakat semakin cerdas. Jadi intinya pada edukasi Ustaz ya, pada pemilih ya Ustaz ya. Iya. Kita ingin justru dari situlah demokrasi ini bisa semakin kuat. Nah, oleh karenanya ini juga tentu perlu ada apa namanya upaya political will dari pemerintah tentu ya. Harusnya melihat ke kejadian-kejadian seperti ini, Kemenkumham itu harus secara kritis melakukan kajian. Jadi jika memang hasilnya itu nggak sesuai dengan ADART, harusnya nggak mendapatkan pengesahan dari Kemenkumham.